tripping for your love. Even if it weren't true, told me that you loved me too, but you were only playing me a fool. Even though I know you hurt me bad, I can't take the feelings back. Cause I love you. Baby girl, you're the only one for me, and I trusted you. Although you said you'll never leave, now I miss you. Let me hold you tight, I'ma treat you right. This I promise you. Oh baby girl, you're all I need. Although my heart's in two, it still bleeds for you. And if you let me be, I won't fall back. Even if my love's still free. Telah mempersilahkan kami untuk silaturahmi datang ke sini dengan Bapak untuk sedikitnya membicarakan diskusi ya, diskusi santai gitu. Jadi ya forumnya forum santai saja gitu, nggak usah serius ya. Artinya kedatangan kami di sini ya dari Universitas Primagraha ingin berdiskusi kepada Bapak tentang demokrasi kepada Bapak. Jadi acaranya forum santai saja gitu Pak ya. Gitu. Di Banten ya Pak ya. Iya. Nah di sini bagaimana suka duka Bapak dalam mendirikan Banten? Apa hal pengajaran apa yang bisa kita ambil dari suka dukanya Bapak itu? Iya. Tahun 80-an kalian kan belum pada lahir ya. Jauh Pak. Alhamdulillah Bapak saya udah Pak. Ya, saya sudah aktif di dunia usaha. Kalau harus berhubungan dengan birokrasi yang ke provinsi kan kita melewati Jakarta jauh kan? Iya Pak. Tidak efisien. Demikian juga para PNS misalnya buruh yang urus kenaikan pangkat segala macam kan jauh. Ya ongkosnya berapa, nginepnya berapa, oleh-olehnya berapa. Nah, dan kemudian kalau kita diam saja, ya artinya kita bangsa masyarakat Banten ini akan terus-terusan terbelakang. Nah oleh karena itu saya memang generasi kedua ya. Kalau generasi pertamanya itu tahun 50-an, ketua panitianya Pak Profesor Dr. Baktiari Fahmi. Nah beliaulah ketua panitia pembentukan provinsi Banten pertama. Kemudian tahun 65 terjadi pemberontakan PKI sehingga panitia itu dianggap ada ketumpangan PKI. Nah, udah senyap. Nah, saya ya Islam itu sempurna melampaui zamannya jauh sebelum jauh sebelum masih itu kan 14 abad yang lalu. Ya, dan itu modern. Nah, inilah yang sekarang kita ketika bicara demokrasi kita memilih ya orang-orang yang kebanyakan tidak amanah. Iya betul Pak. Ya, bukan politiknya yang salah. Kalau politik itu salah, politik itu kotor, kasihan yang alumni FISIP. Jadi fakultas FISIP itu fakultas yang kotor gitu. Enggak kan? Orangnya Pak. Nah, oknumnya. Kenapa? Karena oknumnya tidak amanah. Itu. Nah, kemudian kita punya tadi itu sila keempat itu kita memilih para wakil yang mereka akan bermusyawarah, bukan kita yang bermusyawarah. Kita memilih orang-orang yang untuk bermusyawarah. Jadi demokrasi memilih orang-orang, pilihlah orang yang amanah. Ya, bukan orang yang baik dadakan. Tadinya nggak pernah nongol, nggak pernah apa. Ya, tiba-tiba begitu mendekat-dekat pilih saya baik-baik gitu. Itu siapa juga bisa. Ya, cek track recordnya. Nah, gampang. Ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab akan menunjuk seorang gubernur di satu wilayah, beliau bertanya, siapa yang menurut Anda yang cocok jadi gubernur di sana? Si Anu. Kenapa? Oh, dia sholatnya rajin, sholat jumatnya rajin, puasanya rajin, puasa sunnah rajin, kemudian wiridnya rajin dan lain sebagainya. Kata Amirul Mukminin, itu mau urusan dia dengan Allah. Hanya Allah yang tahu. Saya mau tanya tentang hubungannya dengan sesama manusia. Apakah Anda pernah jadi tetangga dekatnya? Tidak.
tetangga dekatnya lah yang tahu bagaimana sifat dia. Ya, kan tetangga dekatnya dia tanya. Kalau di kampungnya dia juga nggak dikenal ya. Iya. Gak gugur tuh, satu gugur. Yang kedua, apakah Anda pernah melakukan perjalanan jauh yang lama? Kalau sekarang katakan pergi haji lah, ya, pergi haji kan 40 hari lah. Orang yang perjalanan dalam waktu lama, sifat aslinya akan keluar. Ya, kalau kalian di kampus juga bertahun-tahun, 4 tahun lah katakan begitu ya, pasti akan tahu kelakuan itu. Tidak katanya. Oh, 2 gugur. Yang ketiga, apakah Anda pernah melakukan transaksi muamalah? Orang yang transaksi muamalah itu sifat-sifat aslinya akan keluar. Kalau dia jujur, kalau dia amanah, kalau dia santun segala macam. Nah, ini kelemahan umat Islam. Ya, biasanya dokter-dokter muslim itu pasiennya sepi. Dr. Hendarto itu pasiennya ramai. Jadi aman, Dr. Hendarto ya, Iya. pasien. Nah, dokter-dokter non muslim itu ramah. Padahal Islam mengajarkan senyum itu ibadah. Iya, betul. Senyum itu ibadah yang gratis. Kalau itu pun perlu teman. Kalau kita mau senyum, ada teman gimana? Gila ya, Pak. Nah, itu artinya apa? Ibadah pun kita harus punya dampak sosial. Ibadah yang tidak punya dampak sosial itu tidak diterima. Makanya ya ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran itu apa? Fawailul lil Musholli. celaka orang yang sholat. Namanya kan kalau KKN itu nggak boleh ya Pak di negeri ini, kayak korupsi, kolusi, nepotisme. Tapi kan yang banyak sekali sekarang terjadi adalah nepotisme, di mana pemimpin itu atau oknum ya menunjuk bawahannya untuk naik pangkat itu dari kerabatnya, dari keluarganya. Itu harus seperti apa gitu Pak kita Ya itu menyikapinya? manusiawi. Di zaman Utsman bin Affan kan serangnya itu. Benar. Rasulullah itu mertuanya siapa? Abu Bakar. Ya, Abu Lahab. menantunya Utsman, menantunya Ali dan juga sepupu. Ya, kemudian mertuanya juga siapa? Umar. Apa itu nepotis? Iya, betul. Satu keluarga. Iya, Pak. Jadi nggak perlu masalahkan itu sepanjang dia kompeten, ya sepanjang dia profesional, itu. Ya karena Nabi sendiri ya memberikan contoh. Seperti itu. Tadi memang para yang ditunjuk itu memang orang-orang yang profesional, bukan yang ujuk-ujuk itu yang tadi baiknya kagetan itu. Jadi Betul. Bapak, tanggapan Bapak kan banyak tuh di medsos Banten provinsi yang tidak bahagia. tidak pernah bahagia. Menurut Bapak seperti apa? Bagaimana tuh Pak? Itu mungkin perlu dipertanyakan Iya, parameternya. iya betul. Kalau kita melihat misalnya, yang menurut kita dekat, Iya. pasti ada kekurangan. Ada kurang, ada kesalahan. Itu, ya, itulah sempurnanya manusia. Malaikat nggak punya kesalahan. Ya, malaikat tuh nggak punya kesalahan. Kemudian paling tidak di dunia ini, kalau kita rajin silaturahim, kita akan mendapatkan networking jari ke jari. Ya, orang yang rajin silaturahim juga akan punya jejaring yang luas. Itu yang kemudian memudahkan ketika kalian nanti selesai dari dunia kuliah, dari dunia kampus kecil, kan terjun ke dunia kampus yang sangat luas, itu kampus gelanggang, kampus kehidupan. Kalian sudah punya jejaring, sudah punya banyak hubungan, karena tanpa itu kalian akan Tentang yang tadi apa pemimpin gitu ya, yang kayak sia-sia gitu membuat apa mengenai politik ya Pak ya. Tapi kalau misalkan kita udah punya pilihan sendiri nih ya Pak ya, kepemimpinan si A gitu, tapi adanya kecurangan di negara ini, gimana itu Pak? kecurangan itu bukan hanya di zaman kita, Iya betul. ya banyaknya hadis palsu. Iya betul. Itu akibat apa? Nabi-nabi juga ya Bapak. Nah, Segala. ya Nabi aja dibunuh, yang dibunuh 2 tuh Nabi. Iya. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya dibunuh itu. Rasulullah yang tadinya Al-Amin itu gelarnya, begitu diangkat jadi Nabi, gelarnya diganti jadi Al-Majnun. Orang gila, tukang sihir.
Ya, jadi Islamofobi itu bukan hanya di zaman kita. Jadi zaman para nabi juga sudah. Nah, kita bagaimana menyikapi? Iya. Pakai apa? Subhanallah. Kalau perempuan pakai apa? Tepuk. Tepuk. Nah, yang dari ya. Nah, itulah ajaran Islam. Menasihati pemimpin itu dengan cara yang sampai ada sahabat yang tidak mau bahkan pergi dari Madinah. Sa'ad bin Ubadah. Ya, dia pergi tuh karena tidak setuju. Nah, ada yang ditunjuk. Ya, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ditunjuk. Itu ya. Jadi Islam itu agama yang sempurna. Gitu. Katakanlah misalnya apa dikacau-kacaukan. Ya, oknumnya. Kenapa? Karena oknumnya tidak amanah. Gitu. Nah, kemudian kita punya tadi itu sila keempat itu. Kita memilih para wakil yang mereka akan bermusyawarah, bukan kita yang bermusyawarah. Kita memilih orang-orang yang untuk bermusyawarah. Iya betul. Jadi demokrasi memilih orang-orang, pilih orang yang amanah. Ya, bukan orang yang baik baik dadakan. Tadinya nggak pernah nongol, nggak pernah apa. Ya, tiba-tiba begitu mendekat-dekat pilih saya baik-baik gitu. Iya. Sama siapa juga bisa. Iya Ya, betul. cek apa? Track recordnya. Nah, gampang. Ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab akan menunjuk seorang gubernur di satu wilayah, beliau bertanya, siapa yang menurut Anda yang cocok jadi gubernur di sana? Si Anu. Kenapa? Oh, dia sholatnya rajin, sholat sunnahnya rajin, puasanya rajin, puasa sunnah rajin, kemudian wiridnya rajin dan lain sebagainya. Kata Amirul Mukminin, itu mau urusan dia dengan Allah. Hanya Allah yang tahu. Iya. Saya mau tanya tentang hubungannya dengan sesama manusia. Apakah Anda pernah jadi tetangga dekatnya? Tidak. Tetangga dekatnya lah yang tahu bagaimana sifat dia. Baik teman-teman, selesai sudah diskusi kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you. Bye. Dadah. Fell in love with you, girl, and all the things you said that you do. Got a brother hoping, tripping for your love. Even if it weren't true, told me that you loved me too, but you were only playing me a fool. Even though I know you hurt me bad, I can't take the feelings back, 'cause I love you. Baby girl, you're the only one for me, and I trusted you.